Sera kayaknya ada kamera yang nyala. Halo guys, lagi sama aku Galina Safira Widodo di channel buat ngumpulin tugasku. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang array. Nah, jadi apa itu array? Array itu struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen atau nilai dalam suatu variabel yang sama. Nah, elemen-elemen dalam array itu memiliki tipe data yang sama. Sekarang kita bakal ngebahas tentang array. Nah, jadi apa itu array? Array itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen atau nilai dalam suatu variabel yang sama. Elemen-elemen dalam array ini memiliki tipe data yang sama dan diakses menggunakan indeks. Nah, apa itu indeks? Adalah angka atau nilai yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam struktur data, seperti array atau list. Nah, dalam array, indeks itu menentukan posisi atau urutan elemen, sehingga kita bisa mengambil nilai elemen tersebut dengan menyebutkan indeksnya. Nah, indeks itu dimulai dari angka 0. Nah, jadi elemen pertama ada di indeks 0, elemen kedua di indeks 1, dan seterusnya sampai angka di dalam array tersebut habis. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang array dimensi 1, dimensi 2, terus cara deklarasi array, cara memanggil array, operasi-operasi pada array, dan contoh soal dengan array pada dimensi 1 dan 2. Pertama bakal kita bahas ini itu adalah cara mendeklarasikan array. Nah, cara mendeklarasikan array ini sebenarnya tergantung bahasa pemrograman yang kalian pakai. Nah, tapi sekarang aku bakal khusus ngebahas ini buat bahasa pemrograman C++. Selanjutnya, yuk kita lihat codingannya. Nah guys, balik lagi sama aku. Sekarang kita bakal ngebahas tentang ngedeklarasiin buat array yang dimensi 1 dulu ya. Nah, ini aku udah buat array dimensi 1-nya. Array dimensi 1 sama dimensi 2 itu beda ya. Ini kalau dimensi 1 itu cuma sebaris segini. Kalau dimensi 2 nanti aku tunjukin lagi. Nah, ini sebenarnya nggak harus cuman nama-nama makanan atau yang lain perkata gini sih. Sebenarnya bisa buat angka atau misalkan huruf. Kalau satu huruf itu biasanya nggak pakai string tapi pakainya char. Kalau angka itu pakainya integer. Nah, terus kalau angka juga ini nggak usah pakai tanda kutip soalnya nanti dia udah bisa langsung ke declare sini. Keluar di output maksudnya. Nah, terus ini code ini buat ngeluarin di outputnya. Jadi kan aku maunya makanan 1 kan. Jadi karena si makanan ini kan sebenarnya dari 0 kan. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, aku maunya 1 nih. Berarti nanti 1 ini yang keluar ini pasti bakal kue. Kita coba running ya. Nah, kan bener kan yang keluar ini kue. Terus, yaudah deh. Sekarang kita lanjut ke yang dimensi 2 ya. Sekarang kita balik lagi yang dimensi kedua. Nah, di sini aku udah buat yang matriks dimensi kedua tuh kayak gini bentukannya. Kenapa? Karena kalau matriks dimensi kedua tuh pasti dibacanya tuh kayak gini. Ini tuh yang nomor 1 ini harusnya itu nanti dibacanya jadi 00, yang ini 01, 02, yang ini 10, ini 11, ini 12, ini 20, ini 21, ini 22. Nah, terus ini aku maunya keluarin di outputnya itu 01. Nah, 01 ini berarti nanti hasilnya pasti 2. Coba ya. Nah, bener kan 2? Kalau di sini bisa kita ubah juga. Misalkan aku mau jadinya 21. Nggak usah deh 22 ya. 22. Nah, 22 ini kan pasti nanti keluarnya pasti 9 ya. Kita coba.
Nah, itulah. Kalau misalkan ya kita coba deh 33. Nah, hasilnya tuh jadi kayak gini, jadi aneh soalnya 33 tuh kan dia tuh nggak masuk ke ini si apa sih matriks ininya, matriks array 2 dimensinya, karena kan cuman nyampe 2 dimensi doang, nggak nyampe 3 dimensi. Nah, nanti kita lanjut ke cara memanggil array. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang deklarasi array kan. Nah, sekarang tentang cara memanggil array. Gimana sih cara memanggil array? Panggilnya itu bukan kayak, array, kamu sini ya, gitu. Bukan. Nah, terus gimana sih cara manggilnya? Ya, cara manggilnya itu kayak udah aku dijelasin di awal. Jadi, cara manggil array itu pakai indeks. Nah, di array ini, indeks ini, kalau indeks itu kan angka atau nilai yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam struktur data, seperti array atau list. Nah, dalam array, indeks ini menentukan posisi atau urutan elemen, sehingga kita bisa mengambil nilai elemen tersebut dengan menyebutkan indeksnya. Nah, buat lebih jelasnya itu aku kasih tahu yang di codingan yang tadi ya. Nah, ini tuh aku pakai codingan yang tadi. Jadi ini yang array dimensi satunya. Indeksnya itu yang mana sih? Indeksnya itu ya ini yang di dalam ini. Jadi indeks dalam sini nih itu ada 0 kan, dimulai dari 0, ada 0, terus ada 1, 2, 3 sama 4. Nah, terus ini karena aku mau manggil indeks yang kue, jadi aku masukin angka 1 di sini. Itu. Sekarang aku mau ngejelasin indeks yang array dimensi 2. Dimensi 2 ini indeksnya itu ada ini ya, kayak sebenarnya ini harusnya 00 dulu. 00 kan, buat yang satu ini 00, terus 01, 02. Nah, yang di bawahnya itu ada 10, terus 11, ini 22. Terus bawahnya lagi itu ada 20, terus 21 sama yang ini salah. Yang ini tuh harusnya 12. Ini 12, yang ini 22. Nah, gitu deh indeksnya. Jadi kalau misalkan aku mau indeks yang ini, tadi kan 33 itu kan nggak bisa ya. Jadi kalau aku mau indeks yang 22, pasti nanti keluarnya 9. Nah, udah deh, nanti kita lanjut ke operasi-operasi yang ada di array. Nah, sekarang aku mau ngelanjutin tentang yang operasi dasar pada array. Nah, di sini tuh aku bakal yang pertama ini ada mengubah nilai elemen array ya. Nah, di sini aku mau mengubah elemen ketiga yang ini jadi angka 10. Jadi kalau mau ngubah itu, jadi kita masukin dulu indeksnya ini 2. Kenapa 2? Karena ini kan 0, ini 1, ini 2 kan. Nanti yang indeks kedua ini, dia tuh bakal berubah jadi 10. Nah, habis itu yang ini tuh si out ini buat nanti keluar di outputnya. Terus di sini kan ada ini tuh untuk menampilkan array setelah perubahan. Jadi nanti array yang di sini ini tuh bakal berubah kan, yang tiganya ini jadi 10, terus ini tuh buat menampilin si array-nya ini. Nah, kita coba ya. Nah, ini hasilnya kan, terus tiganya ini tadi. Nah, tiganya ini sekarang berubah jadi 10. Nah, sekarang aku mau lanjutin buat operasi ini, operasi dasar yang ada di array ini.
Nah, ini tuh aku mau ngejumlahin semua elemen array ini. Nah, terus ini kan kita udah punya arraynya nih yang dimensi 1. Nah, ini tuh kita bakal pakai sum sama dengan 0. Terus ini sum plus sama dengan array yang ini dimasukin ke sini. Jadi nanti buat menambahin elemen ke sum. Jadi nanti sini hasilnya ini kan bakal 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 3 itu 6, 6 tambah 4 itu 10, 10 tambah 5 itu 15. Nah, ini tuh ada coutnya ini tuh buat keluar di output. Nah, nanti di outputnya ini ada tulisan jumlah seluruh elemen array sama dengan sumnya ini. Sumnya ini kan di sini tadi udah dijumlahin itu jadinya 15. Nah, kita coba running ya. Nah, kan bener nih hasilnya 15. Oh ya, selanjutnya tuh kita bakal ngebahas lagi tentang rahasia dari array. Array yang belum kebahas maksudnya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan array itu nggak cuma dimensi 1 dan 2, sebenarnya tuh ada array multidimensional yang isinya itu array dimensi 3 sampai seterusnya. Nah, habis itu kan tadi kita udah ngebahas tentang array dimensi 1 sama 2 kan. Kalian udah tahu kan perbedaannya. Nanti boleh komen di bawah ya. Nah, terus sekarang kita bakal bahas tentang contoh masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bakal bahas yang dimensi 1 dulu ya. Nah, ini kan kita ada nih masalah sehari-hari ini. Aku pinginnya make yang buat dimensi 1 ini buat ngehitung rata-rata nilai ujian siswa ya. Nah, di sini kan kita udah masukin nilai ujian itu ada 75, 85, 90, 65 sama 80. Nah, nanti ini jumlahnya ini sama dengan 0. Terus untuk menjumlahkan seluruh nilai pakai yang ini pakai for integer ini, terus kan sama dengan 0, ininya kurang dari 5 karena ininya 5. Terus kan ditambah buat jumlah ini tadi sama kayak pakai sum tadi itu berarti plus sama dengan terus ini nilai karena nilainya yang ini buat array kan dipanggil lagi di sini. Terus ini yang buat menghitung rata-rata. Nah, kita pakai double rata-rata biar kita bisa pakai angka yang banyak. Nah, terus ini kan rata-rata sama dengan jumlah terus dibagi sama dengan 5 karena rata-rata kan di jumlah terus dibagi sama banyak data ya. Terus ini kan buat di outputnya keluarnya ini di sini rata-rata yang di sini tadi dipindah ke sini. Nah, harusnya rata-ratanya itu keluar ya. Coba kita run. Nah, ini rata-rata nilai ujian siswa itu 79. Nah, nanti kita bakal bahas yang buat dimensi 2. Nah, buat yang ini yang dimensi 2 ini tuh buat kalau contoh sehari-harinya ini buat kursi konser ya. Kan misalkan kita mau beli kursi tapi biasanya tuh cepet banget habisnya. Nah, terus di sini tuh ada array, ini ceritanya kursi konsernya ya, yang ini nih, ini penjelasannya. Kursi yang 0 itu kosong, artinya yang 1 itu udah terisi. Nah, terus kita kan pakai yang dimensi 2 kan, terus habis itu kita pakai ini yang integer baris 2 kolom 3. Sebentar nih. Kita lanjutin lagi ya yang ini. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Ini yang integer baris 2 kan kolom 3. Nah, baris 2 ini berarti yang ini, kolom 3-nya yang ini. Nah, terus kan kita pingin ngecek kursinya yang baris 2 kolom 3 yang di sini. Terus kita masukin ini yang buat di outputnya ini baris ditambah 1 terus jadinya ini kolom, biar nanti kecetak yang di baris tambah satunya ini di sini, terus nanti ada penjelasannya kolom, sini ada kolomnya dimasukin sini, terus nanti tersedia atau enggak gitu. Terus yang ini
Kalau misalkan udah terisi, nanti bakal tulisannya sudah terisi. Nah, kita coba aja ya. Nah, yang ini kursi di baris 3 kolom 4 udah terisi. Kalau kita misalkan kalau kita bentar, kita coba run lagi. 3 kolom 4 sudah terisi. Oh iya, ini kenapa baris 3 kolom 4 udah terisi, soalnya kan ini ditambahin 1. Jadi baris 3 kolom 4 ya. Nah, terus udah ya. Terus kalau misalkan buat yang tersedia ya. Yang tersedia kan berarti tuh satu ya. Mau ngecek yang ini nih, kursi yang di sini nih, yang di pojok. Berarti ini tuh bakal baris 0 terus di kolom 0. Nanti kan jadi kan ditambah 1 gitu kan. Nah, coba ya kita running. Ini kita coba-coba aja dulu ya. Ini masih tetap tersedia. Benar ya, kita kan mau yang tersedia. Nah, yang 1 kolom 1 ini masih tersedia kan, ini masih 0. Jadi kita udah deh, sekian dari saya. Nah, terus oke guys, sudah dulu ya penjelasan tentang arraynya. Kalian boleh komen di komen bawah ini kalau misalkan aku banyak kekurangan. Makasih.